الفاتحة بنية القبول والتمسك والتسمع وإلى جميع أولياء الله المشهد والرحمة وخصوصا إلى جميع الشيخ المعلم والأساتذة والمسؤولين والرحمة ونرى الشهيد الرحمة المغفورة الله يعين علينا وخزين خصوصية المعاصي وفهومهم أنوار الأسرار الفقهية من الآخر على هدينا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita kemarin berbicara di pertemuan terakhir itu di apa kemarin? Nggak usah kita liburan tentang tauhid jauharun nafis wa qishrani itu. Kemudian di bagian bawah yakhruj an hal tauhid atba'ul hawa sampai kemarin wa mailun nafsi ila al-ma'rufati ahadul ma'ani allati yu'abbaru anha bil hawa. Sampai situ. Maka lanjut setelah itu wa yakhruju min hadha tauhid at-tasakhutu 'ala al-khalqi wal iltifatu ilayhim. Siapa nak baca? Ya, yang siap dia baca. Nanti juga ini ada mikrofon. Al-lafduz salih itu at-tauhid. Kemudian di bawah ada at-tauhid jauharun nafis. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, itu ada ayat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah, di bawahnya itu wa yakhruj an tauhid allati yu'abbaru anha bil hawa. Setelah itu wa yakhruju min hadha tauhid at-tasakhut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Wa yakhruju min hadha tauhid at-tasakhutu 'ala al-khalqi wal iltifatu ilaihim. Fa inna man yara kulla min Allahi 'azza wa jalla kaifa yatasakhatu 'ala ghairihi. Falaqad kana at-tauhidu ibaratan an hadzal maqami wa huwa maqamu siddiqin. Fanzur ila madza hawala wa bi ayyi qishrin qani'a minhu. Wa kaifa ittakhadhu hadza mu'tasiman fil tamadduhi wa tafahuri bima ismuhu mahmudun ma'al iflasi 'anil ma'na alladhi yastahiqqul hamdul haqiqiyyu. Ya Allah. Isra. Silakan yang ingin menjelaskan. Ketopian dulu. Terjemahkan aja dulu. Yang lain jangan model aduh diam. Jangan saja. Di sini kan wajib jujur. Salah-salah oleh Bapak. Dan keluar daripada tauhid ini yaitu marah terhadap makhluk dan memandang kepada makhluk. Karena sesungguhnya orang yang memandang seluruh yang ada di alam ini dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana bisa marah terhadap orang lain? Sungguh tauhid itu merupakan sebuah istilah dari sebuah maqam, yaitu maqam orang-orang yang benar. Maka pikirkanlah kepada apa jua Allah memindahkan engkau dan di posisi kulit mana engkau puas, dan bagaimana mereka menjadikan
ini sebagai pegangan dalam mencari pujian dan dalam berbangga-bangga dengan sebuah nama yang mulia, yakni tauhid. Padahal mereka mengalami kerugian atau tidak mendapatkan makna sesungguhnya yang berhak oleh pujian yang sebenarnya. Jadi maksudnya di sini kemarin itu kan kita bicara tentang tauhid yang ada lahu kisroni katanya, gitu, ada dua kulitnya gitu. Nah di sini kembali disindir lagi, keluar dari definisi tauhid ini adalah orang yang membenci sekaligus menyandarkan hidup. Jadi pembenci dan pencinta yang cinta buta itu kedua-duanya cintanya tapi kepada selain Allah gitu kan. Berlebihan membenci makhluk dan berlebihan juga mencintai makhluk. Kedua-duanya itu bisa menggeser makna tauhid yang ada pada dirinya. Secinta-cintanya kita terhadap seseorang, kehendaknya tuh, cuman biasanya lah alih jufang gitu. Bisakah kita melibatkan cinta kita itu dengan Allah si pemilik cinta? Barangkali begitu ya. Kita tentu tidak bisa menghindari cinta sekaligus juga menghindari benci, karena kedua-duanya itu bisa satu paket. Di saat yang sama kita membenci orang, mesti kita mencintai tandingan orang itu, atau sebaliknya. Tapi engkau mencintai sebetaan makhluk, tapi menyatakan siapa yang ampunnya. Ke situ kita menyandarkan, nah disitulah tauhid yang sesungguhnya. Jadi orang yang sudah mantap di dalam hatinya itu bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk cinta dan benci kepada makhluk tadi, itu bersumber dari Allah, maka dia tidak akan stres hidupnya. Dia tidak akan mudah membenci orang lain. Terima kasih. Karena sebetulnya makna tauhid itu adalah ibaratan an hadzal maqam. Makna tauhid sesungguhnya itu seperti ini, yang yaral kulla minallah azza wa jalla, sehingga dia tidak punya tempat untuk membenci siapapun, apalagi faktor penyebabnya itu hanya karena penilaian-penilaian yang itu bersifat subjektif, kita yang menilai. Jadi ada kisah di kitab An-Nawadir itu saya pernah baca. Entah ini relate atau tidak ya, tapi ada suatu hari sekelompok perampok itu kerjanya memang merampok gitu kan, dari pagi sampai petang pekerjaannya merampok. Di waktu mau menjelang malam, para perampok ini tiba-tiba mengetuk pintu seorang hamba yang soleh. Hamba soleh ini ya punya anak, punya istri juga, dan anaknya itu kebetulan cacat lumpuh. Ibnu Maq'adin kalau tidak salah disebutkan di situ. Ibnu Maq'adin itu artinya dia tidak bisa berjalan, hanya bisa duduk saja. Nah, si perampok ini, para perampok ini mengaku kepada tuan rumah ini sebagai ghuzat, orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. Artinya kami ini prajurit yang sedang berperang di jalan Allah. Karena saking solehnya orang ini, dia percaya saja. Saya tahu kan? Dia percaya disilahkan masuk, dilayani, dimakani, diminumi. Bahkan sisa minum para perampok itu dikumpulkannya, dimuliakannya air itu, dimuliakan dalam arti tabarukan gitu kan. Bukan karena apa-apa, tapi tabarukan karena orang
mujahid fisabilillah, maka dimuliakanlah sisa-sisa air itu. Dibisikinya lawan bininya, kumpulkan bayi-bayi bukan sidin itu, imbah tuh kita tabarukan lawan banyu para mujahid ini. Usapakan kabatis anak kita. Mudah-mudahan berkat, diberkatihim itu, berkat mujahid ini, anak kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala, digauli oleh nabinya. Esok harinya pagi-pagi para perampok ini kembali bekerja. Bekerjanya apa? Merampok lagi. Nah, bulik merampok sama menjelang jannah alaihimul lail, pokoknya menjelang waktu malam, mereka kembali ke rumah si orang soleh tadi, dan terkejut melihat anak yang tadinya itu lumpuh itu bisa berjalan. Lalu pun betapun ini anak yang semalam kami lihat masih lumpuh itu, dia tidak banyak. Kenapa bisa berjalan ini? Dikisahkan sini ya. Aku di sini tabarukan lawan sisa-sisa minum bonpian malam tadi. Turun tabarukan dengan itu, kami usahakan kabatisnya. Berharap mudah-mudahan berkah bubuan pian nang mujahid fisabilillah ini, anak orang disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Perampok itu biasanya ganas loh. Tiba-tiba nih sekelompok perampok ini sebertan menggerung menangis. Menangisan membuatnya. Saat itulah mereka kemudian bertobat. Tapi sebelum bertobat itu sempat ucap, kami ini lusus tobat. Perampok kami ini, utang tarik. Para perampok kami ini bukan mujahid fisabilillah. Jadi nama angkat penyakit itu bukan berkat kami, tapi Allah menyembuhkan sesuai dengan husnul i'tiqad, ya. Husnul i'tiqad daripada si hamba soleh ini. Jadi husnul dzan dan yakin gitu. Karena yarakullah minallah barangkali gitu. Karena tahu kan di balik ini kan, kadang-kadang kita itu melihat orang yang baik saja kita kudu jahat, apalagi orang itu bujur-bujur jahat. Baik. Apalagi kalau sudah masuk tahun-tahun politik, ya Allah, sosial media kita ramai sekali gitu. Sebaik-baiknya orang harus jahat dong. Karena apa? Karena kalau yang baik ini naik, ini membahayakan mantan penjahat. Ya itulah kalau dunia politik begitu. Masing-masing menjaga posisi, mengamankan posisi. Jadi benci dan cinta itu, kalau ada harus kita sumberkan daripada Allah Ta'ala. Tapi bujurlah kalau membenci karena Allah ya. Ya kalau membenci karena Allah pun jangan benci kepada orangnya. Kalaupun kita boleh membenci atas nama Allah, bencilah perilakunya. Tapi ya kayak itu memang bila sudah sayang lawan orang itu kan, biar buruk pun asa bungas-bungasnya terus. Nah itulah tauhid ibaratan an hadzal maqam wa huwa maqam as-siddiqin. Maqam siddiqin itu apa? As-siddiqin itu orang-orang yang selalu membenarkan. Ya sama tadi si orang soleh ini, dia maqamnya as-siddiqin. Dia membenarkan meskipun perilaku orang itu sebetulnya tidak sesuai dengan pengakuannya, tapi dia membenarkan bahwa kalau orang itu mujahid fisabilillah, ada barokahnya di situ. Tanpa harus menelusuri latar belakangnya apa.
Itulah mengapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kan kemudian bergelar As-Siddiq. Bahkan jauh Sayyidina Abu Bakar pian mengaku lebih dari itu. Makan waktu sebelumnya kan Rasulullah itu di prank oleh Abu Jahal, kemudian di Abu Lahab kan, Abu Jahal ya. Jadi di prank seakan-akan Rasulullah itu hebat, tapi di balik itu dia kemudian membuli Rasul di hadapan masyarakat Arab. Tapi anehnya, bukan aneh sebetulnya, kehebatan Abu Bakar waktu itu, bahkan ya Abu Bakar pian mengaku lebih dari itu. Tidak sekadar hanya Isra dan Mi'raj saja, mengaku lebih dari itu. Asal termahu Tuhan ini kira-kira pada makom makhluk masih tetap aku percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah itulah kemudian beliau bergerak Siddiq, membenarkan. Fanzur ila madza huwila wa bi ayyi qishrin qul min. Ya, kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang dikehendaki Allah, dan pada kulit mana kita kemudian memutuskan dari tauhid itu. Wa kaifa ittakhadhu hadha mu'tasiman fit tamadduh wat tafakhur bima ismuhu mahmul ma'al iflas anil ma'na alladhi yastahiqul hamda al-haqiqiyyah. Bagaimana mereka bisa menjadikan tauhid itu sebagai sesuatu yang dijadikan pegangan, fit tamadduhi wat tafakhuri bima ismuhu mahmud, dengan berpegang itu sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa dipuji-puji. Dan karena memang namanya juga memang sudah terpuji, tapi kita hanya memaknai itu sebagai sebuah nama yang terpuji. Tauhid itu sesuatu yang membanggakan, kemudian kita jadikan pegangan. Tapi di saat yang sama, ma'al iflas anil makna, kita kadang memahami maknanya secara mendalam, kosong maknanya. Padahal tauhid itu yastahiqul hamda al-haqiqiyah, mestinya memiliki tempat atau pujian yang hakiki, tapi karena pemahaman kita yang kosong sehingga dia hanya sekedar at-tamadduh wa tafakhur, hanya sebatas sesuatu yang kita puji-puji dan kita bangga-banggakan saja. Lanjut, wadalika tunjuk guru Maulana sebab wadalika ya. Inilah hubungan kita ini mahasiswa ya Allah. Jadi modalnya PDF, modalnya ada HP. Bila HP-nya kau menggunakan, alhamdulillah. Kawat digunakan, ya sih. Wadhalika kaifrasiman yusbihu bukratan wa yatawajjahu ila al-qiblati wa yaqul wajjahtu Iyalil ladzi fataras samawati wal arda hanifa wa huwa awwalu kadhibin yufatihu wa huwa awwalu kadhibin yufatihu Allah bihi kulla yawmin illam yakun wajhu qalbihi mutawajjihan ila Allah azza wa jalla ala khususi. Fa'innahu in arada bil wajhi wajh zahir
fama wajjahahu illa ilal ka'bah wa ma sarafahu illa an sa'iril jihati wal ka'batu laysat jihatan lilladzi fatawas samawati wal arda hatta yakuna mutawajjihu ilaiha mutawajjihan ilaihi. Cukup. Tolong langsung baik. Ta'alaan mutawajjihan ilaihi ta'ala an tahiddahu al-jihatu wal taqattar. Oke. Coba itu terjemahannya tuh. Siapa yang nak menerjemahkan bukan? Nego ya kalau dulu nego, ya. Tadi kan kita sedikit sudah ada sounding tentang ikhlas itu apa? Ada terjemahnya kan? Hal ini itu seumpama kosongnya orang-orang pagi-pagi benar sudah menghadap kiblat dan membaca wajah dari berdasarkan Allah. Hadapkan wajahku kepada Allah dan menjadikan langit dan bumi karena aku mau agama yang benar. Dan itu adalah permulaan kedustaan. Dia menghadap Allah tiap-tiap hari sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta'ala secara khusus. Sungguhnya jika maksudnya dengan wajah itu wajah secara zahir, maka adalah tujuan wajah itu Ka'bah dan kita menuju ke lain urusan. Ka'bah tidaklah menjadi pihak bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, sehingga orang yang menghadap Ka'bah berarti menghadap kepada Allah Ta'ala, Maha Suci dari berpihak dan berdaerah. Oke, ada terjemahan. Jadi maksudnya itu tadi kan dipahami bahwa ikhlas itu adalah kekosongan makna. Orang sembahyang tapi tidak menikmati sholatnya, maka dia hanya berakhir dengan ya gerakan-gerakan saja, dengan lapas-lapas saja, tapi tidak bisa menghadirkan rasa ada dialog, ada interaksi dan seterusnya. Nah, begitu juga orang yang tadi yang kosong dari makna tauhid itu, yang hanya bisa memaknai tauhid sebatas namanya saja, kemudian kita bangga dengan nama tauhid itu, bahkan dijadikan pajangan-pajangan di berbagai baliho, gitu ya kan? Ada nggak melihat pajangan-pajangan baliho ya? Gimana saya menyebutkannya? Saya melihat itu ada tokoh, mungkin saya tidak paham apakah mau nyalek atau apa gitu kan, tapi yang jelas mengatakan bahwa ajaran Islam bertauhid gitulah pokoknya begitu, kira-kira begitu. Apakah itu hanya slogan saja bahwa kita bertauhid, atau jangan-jangan itu tauhid yang hampa, kata Imam Ghazali? Karena banyak orang yang mengaku bertauhid, tapi dia masih membenci tadi terhadap makhluk Allah yang berdosa. Itu menurut Imam Ghazali ini gagal tauhidnya. Dia bisa saja mengaku saya bertauhid, kita harus bertauhid, mengesahkan Allah. Tapi ketika dia benci terhadap orang yang bertahlilan misalnya, pada tahlil itu apa tahlil? Mengucap la ilaha illallah. Jadi ada dulu waktu saya kuliah dulu ya, saya tidak tahu kalau di sini kan perbandingan mazhab banyak ya. Dulu ada teman saya di UIN Jakarta itu ada juga jurusan perbandingan mazhab fikih. Bahkan ada program khususnya juga, itu udah lama, tahun 2000-an itu sudah ada program khusus itu. Nah, ada kawan saya yang bercerita gitu kan, bahwa kawannya yang agak keras gitu kan menentang tahlilan itu,
terjadi masyarakat, kemudian dia menulis skripsi tentang tahlil, hukum tahlil gitu kan, dalam tinjauan fikih. Yang saya ingat dalam kesimpulan dia, nanti kawan-kawan yang perbanding madzhab boleh meneliti lebih jauh yang benar kan. Dalam kesimpulannya dia mengatakan mazhab Syafi'i itu tidak membenarkan tahlilan itu. Kemudian satu-satunya mazhab menurut dia yang membolehkan mazhab Hanafi, bahkan mengatakan sunnah mazhab Hanafi. Nanti ditelusuri lagi, apakah benar mazhab Syafi'i itu menolak gitu kan? Atau kalaupun mazhab Hanafi saja membenarkan, kita kan tidak pernah membatasi juga bahwa di Indonesia itu mazhabnya harus Syafi'i saja, tidak. Coba saudara lihat misalnya apa itu namanya, ADART atau apa ya, di pengurus Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu definisinya, kalau tidak salah ya, ini pemahamannya, pemahaman keagamaannya itu. Kalau tauhidnya itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau tasawufnya itu Junaid al-Baghdadi, al-Ghazali, dan siapa lagi? Ada beberapa Asy'ariyah juga. Nah itu tasawufnya. Nah fikihnya mereka mengakui 4 mazhab. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keempatnya ini diakui. Artinya kalau ada praktek keagamaan di masyarakat yang tidak bermadzhab Syafi'i, artinya itu masih dalam koridor yang dibenarkan dalam konteks ini. Saya memahaminya begitu. Terserah orang berbeda memahami itu masalah. Nah, yang lucu tadi kawan saya itu menyimpulkan kemudian bahwa tahlilan itu dia mengatakan tahlil itu haram katanya. Marahlah, dia tidak menyebut tahlilan, tapi tahlil itu haram. Gitu. Marahlah dosen penguji gitu kan. Ditanya, apa tahlil itu? Artinya apa? Menghalalkan katanya. Menghalalkan apa? Sesuatu yang haram dihalalkan. Dari kata apa? Akar katanya apa? Halala yuhallilu tahlilan. Nah, ini kan parah ini. Dia melakukan penelitian tapi dia tidak bertanggung jawab dengan penelitiannya sendiri. Ini penelitian yang apa istilahnya? Yang tidak matang ya. Apa istilahnya tuh? Yang tidak matang tuh. Mangkal. Lucu juga. Jadi penelitiannya itu lucu jadinya gitu kan. Dia melakukan penelitian tapi dia tidak bertanggung jawab dengan penelitiannya. Secara teori saja dia tidak bisa, ya bukan tidak bisa lagi, salah dia. Dan itu ditulis ternyata di bab 2-nya, di bab teorinya. Yang gue kata halal yuhalil. Jadi dia menulis tahlil, bukan tahlil. Tahlil itu dari halal yuhalil, artinya mengucap la ilaha illallah. Masa mengucap la ilaha illallah itu haram kata dia. Ini dari mana definisinya? Dari mana teorinya mengucap la ilaha illallah itu haram? Baru dia kemudian menggeser tahlilan, ada an-nya, menjadikan itu sebagai perilaku. Bagus lagi menjadikan itu perilaku. Kita tidak bisa keluar daripada la ilaha illallah. Bahkan permintaan gitu, waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'atsna 'alaiha min quburina ya ba'its. Itu jadi doa kita. Ini doa apa nih? Doa haul. Orang yang hafal doa haul itu berarti dia sering mendoakan orang tuanya. Jadi kita hendak mengukur orang yang rancak mendoakan kuitan yang sudah wafat. Itu diukur dari lancar karenanya membaca doa haul. Jadi meskipun guru ngaji,
Ustadz sekalipun kalau kada lancar membaca doa haul, itu ketahuan kada sudah mendoakan kuitan. Atau kalaupun pernah ya mendoakannya setahun sekali. Kenapa buan kita nih ngalih lupa lawan Al-Fatihah? Karena sehari berapa kali kita baca. Oke, Al-Fatihah mungkin wajar sehari berapa rakaat, kita 17 rakaat, 17 kali minimal kita baca Al-Fatihah, makanya lancar. Ngalih kita lupa. Yang jarang tapi sering kita baca, tapi tidak sesering Al-Fatihah misalnya, Yasin misalnya. Sekada hafalnya orang angkat 7 Yasinan itu bilangnya tapalipit kada Quran. Orang bacaan Yasin misalnya, seorang kada baca Quran. Itu masih kau menyambung untung. Wajah amin akson. Nah, kau menyambung lah. Insyaallah baik. Wasyamsu dzalika taqdirul wal qamar qaddarna. Kau menyambung bertahan. Kenapa kau menyambung? Karena terbiasa membacanya. Itu juga orang baca doa awal itulah. Bilanya sidin rancak aja membacaan kuitan doa haul. Kan mesti haul lah doa arwah kan misalnya. Tahlilan tuh ya apa paling kada yang kita amalkan di risalah amaliyah tuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli. Dan seterusnya itu pasti hafal sudah. Kenapa? Kita biasa menggawi mendoakan kuitan kita. Aman orang jarang mendoakan kuitan, itu tak muncul baca. Asam aja mana salah melihat ya, masalahnya. Allahumma ja'alna ya maulana li'alaika zakirin walina'matika syakirin. Lambat membaca tajwid. Ini sekedar mengingatkan aja supaya orang gemar mendoakan kuitan di kubur, terutama bagi kawan-kawan yang sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tua. Ya paling kada paninian pakaian yang didoakan. Kuitan masih hidup. Kita ini kan mungkin ada, amun tidak kai kita juga dulu ini kita. Akibat kenyamanan kai dan ini lahir abah mama kita. Kenyamanan kuitan kita pulang, abah mama kita lahir kita. Maka kita harus mensyukuri itu. Ya kirimi. Karena doa-doa sidin itu ya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu bukan hanya anak sampai ke cucu, ke cicit, itu dzurriyyah juga sih. Nah, doa-doa sidin yang baik itu kita balas, kita kirimi bukan sidin. Mun sekedar rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yaitu yang wajibnya, yang setiap hari kita doakan. Ini yang paling kada seminggu sekali kita mengirimi bubuan sidin. Manfaatnya kita tadilah buan kian kena imbah nikah misalnya, tinggal di kampung Mintuha. Pada tahu kampung Mintuha penunggu kaya orang suruh orang mikrofon, anu aja, biar dia mimpin tahlilnya. Kami yang ketua kampung di sini sudah meninggal aja. Makanya aja gini aja. Itu aja. Penghasilan bagian, itu aja. Kabar juga bagiannya. Untuk dijual uang, untuk dijual ayam. Kali dengan menyantrennya kali dia, apalagi kuliah di UIN. Dia ini apa kami minta jual ayam. Karena dia sudah. Oh, Yasin, baca Yasin terserah baca. Salawat kamilah kan misalnya salawat kamilah. Anak nang ringkas itu langsung. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'ad. Allahu samad. 3 kali. Lancar sudah karena gawian saban minggu. Jadi kada takajud lagi. Apalagi sekedar nang KKN mewah.
KKN tuh wayah-wayahnya kita cari muhammad gitu mana. Iyalah, apalagi bila nang hubungan KKN tuh ada beginian nang kita, kita layak ini aja, dikenalkan abah rumah aja, kita layak aja. Tapi kita harus apa nang jual, ya, nang sekiranya tuh nama ler ke seorang. Jadi, ya biasanya situ tuh overacting beneran situ biasanya. Tapi ada juga yang nggak, ya, aku sudah bisa ya. Nang sekira-kira di sini kata di payu, bakal kurang, jadi jangan jual. Nah, kita kembali ke kitabnya. Wadalika ka ikhlasi man yusbihu bukratan wa yatawajjahu ila al-qiblati wa yaqul wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Jadi ada orang-orang yang hampa, sehampa tadi ya, makna tauhidnya itu seperti orang yang setiap hari bahkan mengawali harinya dengan membaca wajah wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Hanifan, dengan penuh kelembutan, ketundukan, penuh ketundukan. Tapi Imam Ghazali di sini itu hanya sebatas lisan saja. Ini hanya wajah tuh, belum lagi karena di bagian akhir inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan lain lagi. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Itu semacam sumpah lagi. Jadi saban subuh kita ini jadi Ghazali melakukan awal kadhibin yufatihullah bihi. Kebohongan pertama yang kita lakukan secara umum itu ya tadi mengaku wajah tu wajhi, menghadapkan wajah kepada Allah. Mengaku salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Wa huwa awal kadhibin yufatihullah bihi kulla yawmin. Tapi itu terjadi illam yakun wajhu qalbihi mutawajjihan ila Allah Ta'ala ala khusus. Itu terjadi kalau kita kadang melibatkan qalbu kita juga untuk menghadap kepada Allah secara khusus. Bagaimana mengkhususkan itu? Nah itulah kita nih hanya kalau membicarakan aja. Karena kalau gimana jadi secara khusus itu kayak kau melatih qalbu supaya tawajjuh kepada Allah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka tidak ada yang besar selain Allah saat itu. Hanya Allah yang kita besarkan. Maka itu menghadirkannya oleh benar. Belum malam begadang, main PS main atau main ML apa, main apa lagi, ngerami itu. Mobile Legend lah, selain Mobile Legend apa? Aku kan paham juga. Waktu MTQ dari itu nah, aku melihat fenomena di mana-mana orang nak lomba tanding tuh masing-masingnya mau rojaah. Ini masing-masingnya Mobile Legend aja. Dan itu kadang di satu kafilah aja, di berbagai kafilah ternyata anak-anak remaja kita yang hendak MTQ itu. Ini karena kalau bisa ya diberi masukan lah supaya selama kegiatan MTQ HP harus disita dulu. Dan tapi kata kawan juga itu memang menghibur juga, bukan stres, sejam 2 jam stres hiburan. Tapi hiburannya bisa sampai 5 jam. Kalah merojak sejam 2 jam aja, hiburannya 5 jam.
Tapi itu awal zamannya sudah zaman. Ya Allah, malam begadang lalu subuh mengapa hendak takbiratul ihram yang bujur-bujur wajah tu wajhiya lillahi fatasabbatul hanifah. Amun kawatu lakas tuntung mata masih mengantuk. Lalu begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil istighfar sambil menjurahkan baca sambil Astagfirullahaladzim langsung lagi selajur memadarnya. Ya. Nah itu akan terjadi awal kadibin yufatihullah bihi kulla yawmin illam yakun wajhu qalbihi mutawajjihan ilallahi ta'ala alal khusus. Jadi kita bisa berdusta saban pagi amun kada melibatkan qalbu kita juga tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Fa innahu in arada bil wajhi wajha zahiri fama wajjahahu illa ilal ka'bati. Kalaupun yang dimaksud dengan tawajjuh di sini adalah menghadapkan wajah yang zahir yang ada pada seseorang, maka tidaklah dia menghadapkan wajahnya itu kecuali ke hadapan Ka'bah. Wa masarafahu illa an sa'ilih. Kalaupun ada, itu pasti menghadap ke berbagai penjuru yang lainnya. Artinya wajah kita ini hanya terbatas pada teritorial tertentu, tempat tertentu, arah tertentu. Kalau saat sholat ya Ka'bah. Wal Ka'batu laysat jihatan lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan Ka'bah itu bukanlah satu-satunya arah yang kemudian menempatkan posisi Allah bahwa Allah itu ada di Ka'bah. Hatta yakuna mutawajjihu ilaiha mutawajjihan ilaihi, sehingga orang yang wajahnya menghadap Ka'bah itu otomatis sama dengan menghadap Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Jadi tawajjuh kepada Allah itu tidak mengharuskan kita. Artinya dia bilang, ketika kita menghadap kiblat itu bukan berarti kita itu sudah menghadap Allah. Al-kiblat itu atau Ka'bah itu hanya sebatas lokasi yang itu menjadi pemersatu umat muslim sedunia dalam beribadah. Jadi hanya simbolis saja itu. Ta'ala an tahiddahu al-jihad wal aqtar. Maha suci Allah daripada ada dibatasi oleh arah dan tempat, arah dan daerah. Wa in arada bihi wajhal qalbi wa huwa al-maqtubu al-muta'abbadu bihi. Fa kaifa yasduqu fi qawlihi wa qalbuhu mutaraddidun fi awtarihi wa hajatihi ad-dunyawiyyati wa mutasarrifun fi tarabil hiyali fi jam'il amwali wal jahi wa istikthar al-asbabi. Dan kalaupun yang diinginkan dari itu adalah qalbunya, wajah daripada qalbunya, dan itulah yang harusnya ketika seseorang beribadah itu. Maka bagaimana yasduqu fi qawlihi, bagaimana lidahnya itu bisa jujur, wa qalbuhu mutaraddidun fi awtarihi wa hajatihi, sementara qalbunya itu masih terikat ke sana kemari dengan keinginan-keinginannya dan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Jadi antara lisan dan qalbu itu harus selaras. Ujar sidin. Dan ini kayak kita nak percaya ucapannya itu, kalau hatinya saja masih mutaraddidun fi awtarihi wa hajatihi ad-dunyawiyah wa mutasarrifun fi talabil hiyal, dan masih berjuang atau melakukan
fi talabil hiyal itu hilah, jamak dari hiyal. Dalam mengejar tipu daya fi jam'il amwal, dalam mengumpulkan harta, wal jah, kedudukan, wastiksaril asbab, dan juga hal-hal duniawi lainnya. Nah, itu biasanya digawi oleh kubuhan politisi lah, politikus atau politisi lah. Apa bedanya politisi dan politikus? Ada maksudnya yang HTN, hukum tata negara coba. Apa bedanya politisi dan politikus? Ya cari di KUBI loh. Jadi nang kayak pada itulah lidahnya itu bisa dianggap jujur, sementara kalbunya itu masih gonjang-ganjing terhadap kebutuhan duniawi, dan juga masih mengejar apa? Talabil hiyal, trik-trik dalam kehidupan, dalam mengumpulkan harta. Orang terlalu banyak intrik-intrik dalam mengumpulkan harta. Orang yang banyak intrik dalam mengejar jabatannya. Orang yang terlalu banyak intrik dengan istiqsaril asbab, mengumpulkan harta benda lainnya. Nanti apa? Orang itu dianggap qalbuhu yatawajjah ila Allah. Wa mutawajjihun bil kulliyati ilaiha. Jadi malah kalbunya itu masih terikat dengan hal-hal yang tadi itu. Oke, kita sedikit lagi lah. Famata wajjaha wajhahu lilladzi fatara as-samawati wal ard. Maka kapan dia betul-betul menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hadhil kalimatu khabarun an haqiqati tauhid. Dan inilah ungkapan yang menjelaskan tentang hakikat tauhid. Apa? Fal muwahhidu orang yang sejati dalam mentauhidkan Allah itu adalah alladzi la yara illa al-wahida. Orang yang tidak memandang segala sesuatu yang yang tampak di dalam pandangannya kecuali menyandarkan kepada Allah yang wahid, yang satu. Wala yuwajjihu wajhahu illa ilaih, dan tidaklah ia menghadapkan wajahnya kecuali kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wa huwa imtithalu qoulihi ta'ala, dan itu adalah pengamalan dari qaul Ta'ala, qaulullah Ta'ala, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah, cukuplah Allah, kemudian biarkanlah mereka dalam khawdihim itu apa? Kesesatannya. Khawdihim yal'abun, mereka bermain-main dalam kesesatan. Walaysa al-muradu bihi al-qawl bil lisan, dan tidaklah yang dimaksud dengan ungkapan yang tadi itu, yaitu alladzi la yara illa al-wahid wa la yuwajjihu wajhuhu illa ilaih. Tidaklah ungkapan itu al-qawl bil lisan, ungkapan dengan lidah semata. Wa innamal lisanu tarjumanun. Karena lidah itu hanya menerjemahkan saja. Yasduqu marratan wa yadlibu ukhra. Jujur di satu waktu, tapi bisa berdusta di lain waktu. Itu kemudian lisan. Wa innama mawqi'u nadhrillahi ta'ala al-mutarjamu anhu wa al-qalbu. Tetapi tempat tempat untuk melihat Allah Ta'ala, lokus al-mutarjamu anhu yang diterjemahkan oleh lisan di situ adalah qalbu, wa huwa ma'adin tauhidi wa manba'uhu, dan qalbu itu adalah ma'adin tauhid. Ma'adin atau ma'adin. Baru kita ini banyak ma'adin, batu bara. Jadi tambangnya tauhid, sumber. Waman dan
sumbernya. Jadi ma'dun tauhid membangun adalah al-qalbu. Sumber ketauhidan kita kepada Allah itu adalah di qalbu, bukan di lisan. Karena lisan ini bisa saja mengaku-ngaku, tetapi qalbu ini tidak bisa, tidak mengaku. Qalbu ini membuat hati bergerak. Ada orang yang salat, ketika pada ayat iyyaka na'budu tergerak hatinya, adanya ikam karasuah melibatkan Allah, anaikan masih tergantung terikat lawan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Imbas sembahyang sidin ini karena geretek hati tadi, kadang mau lagi bersosialisasi orang-orang. Kenapa? Karena dia sidin aku tidak berhubungan orang-orang di hati pun terikat dengan orang-orang itu. Dah menyendiri. Jadi makanya dalam tradisi orang-orang tasawuf itu, sufi itu dia suka menyendiri. Kenapa menyendiri itu? Karena tidak ingin menggantungkan hatinya kepada makhluk-makhluk Allah. Nah itu kisahnya kalau kita sambung mungkin bukannya itu panjang kisahnya itu. Ada juga dalam kitab nama dia Al-Qalyubi, Syihabuddin Al-Qalyubi. Demikian kiranya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.